Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah materi PJOK kali ini adalah kebersihan alat reproduksi. Nah, di sini Ustadz lebih menekankan kepada nilai keislaman. Adapun materi boleh dilihat pada buku cetak PJOK halaman 145 sampai 149. Berikut doa mandi wajib. Bacaan niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Materi PJOK bagian A, perkembangan dan pertumbuhan remaja. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak menuju dewasa. Anak perempuan akan mengalami masa pubertas yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Masa pubertas perempuan usia 9 sampai 13 tahun dan laki-laki usia 12 sampai 16 tahun. Fase remaja. Bagian A, fase remaja awal. Dimulai saat kalian berusia 10 sampai 12 tahun. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tampak dan masa lebih dekat dengan teman sebaya. 2. Tampak dan merasa ingin bebas. 3. Tampak dan lebih banyak memperhatikan tubuh. B. Fase remaja tengah. Dimulai saat kalian berusia 13 sampai 15 tahun. Ciri-ciri remaja pada fase ini antara lain tampak dan merasa ingin mencari identitas diri dan mampu berpikir abstrak. C. Fase remaja akhir. Dimulai saat kalian berusia 16 sampai 19 tahun. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri. 2. Selektif dalam mencari teman sebaya. 3. Memilih citra, gambaran, keadaan, peranan terhadap dirinya. 4. Memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak. Bagian B, penyakit yang timbul akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi. Penyakit reproduksi adalah penyakit yang menjangkit pada bagian alat kelamin wanita maupun laki-laki. Berikut beberapa penyakit yang dapat menimpa orang yang kurang menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Herpes. 2. Keputihan. 3. Kandidiasi. 4. Gonorrea. Bisa dilihat pada PJOK halaman 147 sampai 148. Nah, soleha, apakah kamu telah memahami tentang alat reproduksi? Jika belum, ayo simak video berikut ini. Kita tahu bahwa manusia berkembang biak secara seksual. Artinya, dia mampu melakukan fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa berdoa ya, agar dapat berkah dari ilmu yang kita pelajari. Video kali ini akan fokus membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis
dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat satu karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, dan dihasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuma satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basah bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Inilah alat reproduksi pada pria. Saudara-saudara, setelah menyimak video, silakan kerjakan tugas. Tugasnya, buatlah video presentasi. Satu lagi, buatlah video presentasi. Soalnya 1. Bagaimana bacaan niat mandi wajib. 2. Sebutkan tata cara mandi wajib. 3. Bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.